Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Mandhumah Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan, wa in utita fihi tula ba'in wa qala an-nasu innaka qad alimta. Dan jika kamu diberi panjangnya al-ba' dalam ilmu, dan orang mengenalmu, mengetahui dirimu telah mencapai derajat tinggi dalam ilmu. Kembali nasihat ini beliau tujukan secara umum, namun secara khusus kepada orang yang mencela beliau atau memusuhi beliau, yang disebut kunyahnya Abu Bakar. Beliau menasihati, wahai Abu Bakar, kalau kamu telah mencapai puncak dan derajat tinggi dari ilmu, dan itu yang orang kenal darimu, yang orang lihat kamu itu di tempat yang martabat yang sangat tinggi, alim fulan, ya karena mungkin yang orang tahu lamanya kamu belajar atau kamu menuntut ilmu di sana, di sini, pernah di majelis ini, pernah di negeri itu, sehingga dikenal dirimu itu dengan tuluba. Ba biasa digunakan oleh orang Arab menunjukkan kehebatan atau keistimewaan seseorang. Ba itu ketika orang membuka kedua tangannya dari ujung ini ke ujung ini, itu disebut satu ba. Nah, disebut tulul ba, panjangnya ba. Biasa orang Arab gunakan untuk orang yang ya betul-betul mumpuni, matang, ahli di bidangnya. Terlebih kalau kemudian dia sampai dikenal di timur, di barat, apalagi dia sampai menjadi rujukan bagi orang lain dalam ilmu, dalam agama, maka sadari dengan itu amanat dan tugasmu semakin berat. Untuk kamu selalu ingat, hak ilmu kepada dirimu semakin banyak. Karena ilmu juga punya hak untuk kamu tunaikan. Terutama
hak terbesar ilmu dan yang paling penting adalah pengamalannya. Hak ilmu atas seorang alim untuk dia amalkan pada dirinya. Hidup ilmu itu dalam keseharian dia. Maka tidak ada keselamatan bagi orang yang berilmu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Baik yang ilmunya sedikit, terlebih semakin banyak ilmu dia. Kalau dia sendiri tidak mengamalkannya, berarti semakin memperberat hujjah atas dirinya sendiri. Maka itu menjadi salah satu buah yang paling dinanti-nanti dari ilmu dan belajar ilmu. Pengamalannya, orang kalau di dunia misalnya menunggu waktu lama, mulai nanam bibit biji, dituai, disiram, dikasih pupuk, dirawat, di ini lama sekian bulan. Yang dinanti apa? Nggak ada lain ya masa panen, kan begitu. Berbuah dan menguntungkan, memberi faedah bagi petaninya. Nah, ilmu pun begitu. Yang dinanti-nanti dan yang diharap pengamalannya. Amalkan pada dirimu. Makanya Al-Haythami dalam kitabnya Zawajir An-Iqtirafil Kabair, termasuk kitab yang berbicara tentang dosa-dosa besar. Ada beberapa kitab yang ulama tulis. Ada ini Zawajir, ada Kabair Zahabi, ada Kabair Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Haythami dalam Zawajir menyebutkan salah satu dari bentuk macam dosa besar adalah tidak diamalkannya ilmu seseorang. Kamu punya ilmu, tapi kamu tidak amalkan, itu dosa besar telah kamu lakukan. Makanya dalam Manzumah Zubad di madhab Syafi'iyah ma'ruf, matan Zubad, di situ disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim dengan ilmunya, kalau tidak dia amalkan ilmunya, akan diazab di akhirat nanti, bahkan sebelum penyembah berhala. Dalam hadis Ibn Mas'ud di Sunan, Rasulullah katakan, la tazulu qadama abd yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Nggak akan geser dua telapak kaki hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Wa an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmunya apa yang dia amalkan tentangnya. Ini poinnya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, hartanya dari mana dia dapati, kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya dia gunakan untuk apa selama hidup. Asyahid pada poin kedua, ilmunya akan ditanya oleh Allah. Hisab dan pertanggungan jawab.
bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Dan telah lalu bait yang beliau katakan, bitaubihin alimta fahal amilta, kamu akan dicela karena akan dikatakan padamu, kamu sudah berilmu, kamu sudah tahu, apakah kamu amalkan ilmumu? Dan orang lebih tidak bisa menerima udzur kalau dari orang yang berilmu. Kalau itu orang jahil misalnya, ya mungkin orang sakit hati atau marah, ya, tapi ujungnya paling-paling mereka katakan, yes maklumlah dia orang jahil, orang tidak ngerti, orang bodoh begitu. Tapi kemudian kalau yang berbuat itu orang alim, itu yang mereka kenal, fulan belajar agama, berilmu, berat, nggak bisa mereka terima. Dia kan orang berilmu, dia ngerti, dia ngaji, dia belajar, kok bisa berbuat begini, kok bisa begitu. Nggak ada udzur di mata mereka. Lalu beliau katakan, fala ta'mananna su'alallahi anhu, kamu jangan merasa aman dari pertanyaan Allah. Artinya kembali kepada tadi, kalau kamu merasa orang yang berilmu, apalagi sudah mencapai derajat tinggi, dikenal, diketahui, kamu itu orang yang berilmu, bahwa itu akan menjadi pertanggungjawabanmu di akhirat. Allah akan tanya dirimu. Firman Allah, ata'murunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu memerintah orang berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu baca kitab? Apakah kamu itu berakal? Semacam itu. Yahudi pula Allah cela karena itu, padahal mereka berilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan Allah katakan, lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu ucapkan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Besar murka Allah ketika kamu hanya bicara sementara kamu tidak mengamalkannya. Dalam hadis Usama ibnu Zaid di Bukhari Muslim, Rasulullah katakan, yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulga finnar. Didatangkan seseorang di hari kiamat lalu dia dijerumuskan di neraka. Fatandaliku aqtabu batnih fayadur biha kama yadurul himar birruha. Wal'iyadzu billah. Maka dia disiksa, diadab, ada perutnya, layaknya keledai itu memutar as ruha atau roha. Kamu tahu orang dulu, orang Arab dulu, terutama kalau mereka mau memeras biji-bijian untuk mengambil minyaknya, minyak wijen, minyak kacang atau minyak apa saja, mereka buat seperti batu gitu. Ya batu sih, bukan seperti batu. Batu bulat begini, tengahnya lubang, kemudian yang tengah lubang itu dikasih
kayu besar, lalu pinggir-pinggirnya diisi tadi kacang atau apa yang dia inginkan minyaknya. Nah, kayu di tengah ini tadi ditarik dengan kayu balok besar ke sana. Nah, yang ujung ini ditaruh di punggung keledai, himar, lalu disuruh jalan sehingga ini munyer kan. Kacang itu digerus, dikerotok. Ini kan jalan ini keledainya muter gini. Sehingga kacangnya itu betul-betul diperes, maka keluarlah minyaknya. Nah, itu roha. Putaran dari namanya roha. Lalu diadab dia, disiksa di dalam neraka pada perutnya. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka berkumpul padanya penduduk neraka yang lain. Fayaqulun, mereka katakan, ya fulan malak, fulan kenapa kamu diazab seperti ini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah kamu dulunya di dunia yang beramar ma'ruf, bernahi mungkar? Fayaqulu bala qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Iya, kata dia. Tapi dulu aku hanya beramar ma'ruf, aku sendiri enggak ngelakukan. Aku larang orang dari kemungkaran, aku sendiri melanggarnya. Na'udzubillah. Kata Hafidz Al-Hakami, wa'adzimil ilma wa'rif qadra hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi. Kenali kemuliaan ilmu, ketahui besar derajatnya, besarnya kemuliaan ilmu. Amalkan itu dalam tutur katamu, amalkan itu dalam perbuatan dan tindak tandukmu, pada adabmu, akhlakmu, pegangi itu erat-erat pada dirimu. Dengan itu kamu menghormati dan memuliakan ilmu. Kata Abu Darda, wailun lilladzi la ya'lamu marrah wa wailun lilladzi ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Celaka orang yang tidak mengamalkan ilmunya sekali. Celaka orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, celaka 7 kali pada dirinya. Ya, karena seperti tadi, buah manfaat yang paling dinanti dalam ilmu adalah pengamalannya. Makanya disepakati oleh fuqaha, oleh para ulama seperti dinukilkan oleh Ibnul Qayyim, seorang alim atau seorang faqih tidak layak disebut seorang alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Artinya disebut seorang alim yang punya kemuliaan, alim yang dimaksud oleh Allah, diangkat derajatnya, punya fadilah besar dan banyak, bukan dia orangnya kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan itu seperti kata Hasan Al-Basri,
Dulu itu tidak butuh memakan waktu banyak. Ketika orang itu menuntut ilmu, nggak lama akan diketahui itu dengan kekhusyuannya, zuhudnya, lisannya, gerak-gerik dan tindak tanduknya ketahuan kalau dia itu berilmu, karena berubah tentu kepada yang lebih baik. Dan orang tahu, orang menilai ini orang nggak seperti dulu yang kita kenal, bukan fulan yang kita ketahui dulu. Sekarang Masya Allah orangnya tawadhu, santun, akhlak, ibadahnya, ini semuanya. Dan itu nggak lama. Kata Hasan Al-Basri, itu nggak lama, nggak butuh waktu lama. Semenjak dia masuk menuntut ilmu, nggak lama akan ketahuan perubahan itu pada dirinya. Makanya salaf mereka katakan, kunna nasta'in ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami menguatkan hafalan kami terhadap ilmu atau hadis dengan pengamalannya, dengan diamalkan. Kalau kamu amalkan, nggak hilang itu ilmu. Hadis itu selalu ada di benakmu. Bagaimana tidak? Setiap hari kamu amalkan. Dan itu yang salaf lakukan supaya semakin kuat hafalan mereka terhadap hadis. Kan itu banyak sekali, sampai ratusan ribu mereka hafal. Apa yang membantu mereka bisa mudah hafal gitu? Diamalkan. Rawatib, sehari semalam Allah bangunkan bagimu rumah di jannah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau kamu amalkan tiap hari, rawatib itu lekat di ingatan kamu. 12 rakaat yang Rasulullah katakan, yang menjaganya Allah bangunkan rumahnya di jannah. Seusai sholat, beliau perintahkan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu yang ke-100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah katakan yang membaca itu terhapus dosanya walaupun sebaik banyak buih di lautan. Lalu dia baca ayat kursi. Setelah itu, maka enggak ada penghalang bagi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Hanya karena dia belum mati aja. Surga, begitu dia mati yang dijanjikan untuknya. Kamu ingat terus itu, karena kamu amalkan tiap hari. Begitu ilmu itu nggak diamalkan, dia lupa tentang ini. Apa ya? Ya hilang. Bagaimana tidak hilang? Wong kamu nggak ngamalkan. Hanya salah mengamalkannya, sehingga semakin kuat hafalan mereka. Kata Ali kepada Kumail Ibnu Ziyad, al-ilm yazku alal amal. Artinya ilmu itu menguatkan, pengamalan terhadap ilmu menguatkan ilmumu. Pengamalan menguatkan ilmumu. Ilmu itu semakin kokoh dalam hatimu, semakin kuat kalau kamu mengamalkannya. Pada dirimu kamu semakin faham, apalagi kalau itu diajarkan, semakin
matang dan memperkuat, tertanam dalam sanubarimu. Kalau kamu ajarkan, kamu amalkan ilmu tersebut, itu yang Ali wasiatkan. Al-ilm yazku alal amal. Demikian Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala menasehatkan, dan itu wasiat dari beliau untuk muslim secara umum, terlebih itu seorang penuntut ilmu, santri, seorang alim, orang yang berilmu, untuk lebih memperhatikan pengamalan terhadap ilmunya, agar tidak menjadi seperti Yahud, orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu, mereka berilmu, tapi Allah sesatkan dengan ilmunya. Nggak ada pengamalannya, nggak ada rasa takut kepada Allah. Buat apa lalu kamu berilmu? Ilmumu menjadi wabal, menjadi bencana dan malapetaka bagimu. Maka pertanda ilmu itu nafi', pertanda ilmu bermanfaat, ketika semakin bertambah ilmu, bertambah pula amalanmu, bertambah rasa takutmu kepada Allah. Maka itu pertanda khair, tanda baik. Seiring antara ilmu dan pengamalannya. Makanya kata Imam Ahmad, biasakan untuk kamu tiap kali dapat ilmu, amalkan. Tiap kali dapat sunnah, amalkan. Sampai diriku sendiri, kata beliau, ketika aku lewat, aku baca Rasul SAW pernah, sebelum di awal-awal Islam, beliau tinggal di dalam goa beberapa hari, ibadah kepada Allah di situ. Bekalnya habis, turun ke rumah Khadijah ngambil bekal lagi. Aku lakukan, kata Imam Ahmad. Aku menjauh, cari goa di situ, ibadah kepada Allah, niru Rasulullah SAW. Sampai bekalnya habis, pulang. Sampai kepadaku pula hadis bahwa Rasulullah SAW berbekam ke pasar, dan beliau beri upah kepada tukang bekamnya. Maka aku segera ke pasar, cari tukang bekam, aku berbekam, dan aku kasih upah tukang bekamnya. Diamalkan. Di pasar, karena di Arab dulu begitu. Bahkan di ahdin qarib, awal-awal kita ke sana tahun 90-an, 92, itu masih banyak di Madinah, di pasar. Ya mereka duduk-duduk nunggu pelanggannya dengan alat tradisional. Belum ada seperti sekarang pakai pompa Cina, itu belum ada. Dia pakai kayak tulang, kayak tanduk. Banyak kan orang tua-tua tukang bekamnya, pakai api,
Hasil dia tahu titik-titik tertentu itu, di kop begitu, nanti kesedot, setelah itu nanti dilukai pakai silet, hasil dibekam di pasar itu sampai tahun segituan masih ada, sekarang sudah nggak ada. Walhasil kata Imam Ahmad dari zaman Rasul begitu, Rasul ke pasar, ke tukang bekamnya, maka aku pun ke pasar cari tukang bekam, aku berbekam dan aku beri upahnya. Diamalkan. Begitu para imam, para ulama mendidik diri mereka, membiasakan mengamalkan apa yang mereka tahu dari hadis Rasul SAW. Barokah, walaupun ilmumu sedikit perbendaharaannya, tapi itu yang barokah. Ya buat apa kalaupun ilmunya banyak, tahu ini ngerti itu segala macam, tapi kalau nggak diamalkan sia-sia. Amalkan itu yang kita pelajari, yang kita tahu dari salaf, para sahabat dan tabi'in. Itu yang mereka didik juga. Amalkan dan amalkan. Maka seperti yang beliau Al-Ilbiri sebutkan, bahwa in utita fihi tulaba'in wa qala an-nas innaka qad alimta fala ta'man su'alallahi anhu bitawbih alimta fahal amilta. Jika kamu telah diberi bak yang sudah panjang seperti ini dalam ilmu, artinya ilmumu sudah Masya Allah, kamu tahu ilmu akidah, faham, kamu tahu ilmu fikih, ilmu hadis, ini itu, hasa dan lain-lain, dan orang pun itu yang mereka kenal tentang dirimu. Fulan alim, sekian lama menuntut ilmu, belajar sana sini, maka jangan sampai kamu merasa aman dari pertanyaan Allah di akhirat kelak. Allah akan minta pertanggungjawaban semua itu darimu. Seperti riwayat tadi, bagaimana kamu mengamalkan ilmumu. Jangan kamu merasa aman, merasa tenang gak akan ditanya. Kamu merasa tenang gak akan mempertanggungjawabkan itu, kamu akan bertanggungjawabkan, pasti. Dan kamu akan dicela, akan dikatakan kepadamu kalau kamu gak ngamalkan, alimta fahal amilta, kamu kan sudah tahu, kamu diberi ilmu itu oleh Allah, rizki, fahal amilta, apa kamu amalkan? Itu dua bait yang beliau sebutkan, memicu, mencambuk diri kita untuk lebih peduli dan beramal terhadap ilmu yang telah kita pelajari dan telah sampai pada kita. Nas'alullah at-taufiq wassadad. Makanya juga doa Rasul SAW, Allahumma inni as'aluka as-sadada fil amr wal azimata 'ala rushd. Aku memohon kepadamu, di sini azimah 'ala rushd. Rushd itu jalan yang lurus. Rushd adalah ketika kamu mengamalkan perintah,
ketika kamu meninggalkan larangan. Itulah rusyd. Rusyd. Orangnya disebut rasyid, yang mengamalkan perintah-perintah agamanya, menjauh dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Yang Rasul minta azimah, kekuatan, semangat. Karena banyak yang tahu itu perintah, itu larangan, tahu itu hak, ini batil, tapi nggak ada kekuatan, nggak ada kesungguhan, hanya malas dalam mengamalkannya. Larangan bahkan dia langgar. Tahu itu hak tapi nggak dia bela, nggak dia perjuangkan, nggak dia pegangi erat-erat. Tahu itu batil, tetap aja dia masuk di situ, dia ikuti. Orang butuh azimah, kekuatan, kesungguh-sungguhan. Tahu hak untuk mengikuti dan membelanya. Tahu batil, membenci dan menjauhinya. Tahu perintah, mengamalkannya. Tahu larangan, meninggalkannya. Berdoalah kepada Allah untuk diberi azimah itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.